Ini perlu tindakan tegas. Jangan menunda timbul banyak korban jiwa di Jabar. Nggak mampu, nggak punya kemampuannya. Saya ajarin tuh. Nggak bisa bagaimana teknis sistem, detail teknis pelaksanaannya. Saya bantu Provinsi Jawa Barat secara gratis untuk membuat rancangan peraturan gubernurnya. Apalagi yang kurang untuk dilaksanakan? Apakah menunggu banyaknya korban jiwa berjatuhan di masyarakat Jawa Barat? Ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar yang harusnya bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan. Ibu Mega, Profesor Mega, mohon maaf, saya baru kali ini mendengar bahwa jika ada puntung rokok, di sana ada gas CO2 atau karbon dioksida bisa menyebabkan ledakan. Hari lalu, di rest area kilometer 86 Jalan Tol Cipali, wilayah Subang, kembali mengeluarkan asap dari dalam tanah. Di rest area ini ditutup akhirnya. Padahal di musim mudik sebelumnya, tahun 2023, pernah terjadi semburan api sangat besar dari dalam tanah. Lalu ini ada analis ahli geologi dari Unpad yang diwawancara ya, dan ini ada saya kutip dari Tribun Jabar. Kita dengarkan komentarnya dari ahli geologi Unpad. Laporan wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin. Tribun Jabar, ED, Bandung. Ahli geologi dari Universitas Padjadjaran Unpad, Prof. Mega Fatimah Rosana menilai, ada berbagai macam kemungkinan soal munculnya asap dari dalam tanah di rest area tol Cipali 86 Bita arah Jakarta. Seperti diketahui, dengan adanya kemunculan asap dari dalam tanah, yang diduga mengandung gas alam tersebut rest area tol Cipali itu, langsung dilakukan penutupan pada Senin 7 April 2025 sekitar pukul 9.50 menit WIB. Mega mengatakan, secara geologi kemunculan asap dari dalam tanah tersebut, kemungkinan ada potensi mengandung gas alam di bawah kedalaman tertentu, tetapi untuk memastikan hal itu perlu ada penelitian lebih jauh. Ada juga kemungkinan potensi biogas di kedalaman tertentu. Terus mungkin sebelum dibangun tol Cipali ada bekas timbunan sampah yang cukup besar, sehingga bisa mengeluarkan asap juga, karena bisa memproduksi biogas juga kan, ujar saat dihubungi, Senin 7 April 2025. Mega mengatakan, secara geologi kemunculan asap dari dalam tanah tersebut, kemungkinan ada potensi mengandung gas alam di bawah kedalaman tertentu, tetapi untuk memastikan hal itu perlu ada penelitian lebih jauh. Ada juga kemungkinan potensi biogas di kedalaman tertentu. Terus mungkin sebelum dibangun tol Cipali ada bekas timbunan sampah yang cukup besar, sehingga bisa mengeluarkan asap juga, karena bisa memproduksi biogas juga kan, ujar saat dihubungi, Senin 7 April 2025. Jadi kita perlu melihat langsung dari lapangan, mulai dari site, ngambil sampelnya, melihat komposisi gasnya, dan kandungan gasnya apa untuk bisa memastikan gas itu, ucapnya. Sementara terkait langkah pengelola yang menutup rest area, setelah muncul kepulan asap dari dalam tanah tersebut, dinilai sudah tepat, karena mereka memprediksi ada potensi bahaya dari kemunculan fenomena tersebut. Hanya saja terkait bahaya, atau tidak dari kemunculan asap itu, kata Mega, tergantung dari jenis gasnya. Jika gasnya mengandung CO2 atau gas tertentu yang bersifat racun, tentunya pasti berbahaya jika terhisap. Upayanya sudah betul dengan menutup lokasi karena diprediksi kemungkinan ada potensi bahaya ke depan, walaupun belum ada penelitian lebih lanjut, tapi kan mencegah lebih bagus daripada menunggu kejadian, ujar Mega. Menurutnya, upaya itu merupakan langkah preventif untuk jaga-jaga jika kemungkinan gasnya beracun dan mencegah adanya warga yang membuang puntung rokok karena bisa terbakar dan menyembur jika mengandung CO2. Kemudian jarak berapa ratus meter harus diprediksi kemungkinan menyebar atau bagaimana. Selanjutnya, langsung meminta Badan Geologi turun ke lapangan untuk ngecek. Kan ada yang dari PVMBG atau dari Badan Geologi, kalau ini berhubungan dengan biogas, katanya. Nah, untuk Ibu Mega, Profesor Mega, mohon maaf, saya baru kali ini mendengar bahwa jika ada puntung rokok,
di sana ada gas CO2 atau karbon dioksida, bisa menyebabkan ledakan. Dan ini saya pelajari sejak masih SMA, SMP malahan ya. CO2 malahan dipakai alat pemadam kebakaran. Gas CO2 malah dipakai untuk fire suppression system, untuk pemadaman api. Jadi kalau api terkena CO2, ya O2-nya sebagai bahan yang membantu pembakaran akan tersingkir, malah mati. Kalau itu adalah CO2 atau karbon dioksida. Mungkin Tribun Jabar salah mengutip perkataan Ibu. Akan tetapi, saya rasa bahwa yang namanya diteliti, dicek dulu, sampel dulu, mendatangkan tenaga ahli dulu gitu ya, dari SDM misalnya atau PVMBG, itu adalah hal nanti berikutnya. Yang paling pertama adalah bagaimana kondisi ini adalah emergensi. Emergensi tidak bisa menunggu dulu nanti di laboratorium atau menunggu dulu kedatangan para ahli baru dilakukan. Apakah itu evakuasi atau hal lainnya. Tetapi saya rasa memang Profesor Mega ini bukan spesialis di bidang sistem kedaruratan dalam penanganan bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan, jika berhubungan dengan gas alam, kata Mega, pengelola bisa berkonsultasi Pusat Survei Geologi PSG dan Geologi Lingkungan jika berkaitan dengan biogas, namun, Mega menyarankan pengelola konsultasi ke Badan Geologi karena lebih kompeten menangani bidang-bidang ini. Karena kemungkinan-kemungkinan itu harus dianalisis, nah yang lebih kompeten bisa nanya ke teman-teman geologi, cuma nanti ada berbagai pusat yang kompeten menjawab hal ini, kata Mega. Jarak perlindungan bukan masalah harus diprediksi. Sebetulnya sudah ada guidance dan sebetulnya saya sudah upload di dalam video-video sebelumnya. Silahkan scroll ke awal-awal ya. Dan juga saya telah mengajarkan tahun lalu sekitar bulan Juni-Juli itu ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk Profesor Mega, instansi berwenang dalam hal ini adalah situasi darurat. Ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 74 tahun 2019 bahwa yang bertanggung jawab sebagai koordinator kedaruratannya, karena ini situasi emergensi, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini juga untuk informasi kepada seluruh masyarakat Jawa Barat dan seluruh Indonesia ya. Jadi untuk kota kabupaten itu BPBD kabupaten kota, level provinsi di BPBD provinsi, level nasional itu di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu ada tertulis dalam Permen LHK 74 2019. Ketika saya melihat petugas yang mendekati lokasi titik semburan asap itu ya, saya kaget luar biasa. Karena mereka tidak menggunakan alat pelindung diri yang seharusnya ketika bahan gas itu diduga berbahaya dan beracun, harusnya menggunakan alat pelindung diri level 1. Ini sama sekali tidak menggunakan. Ia menggunakan alat yang saya duga itu adalah oksigen analyzer ya, untuk mengecek, memeriksa kandungan oksigen di sekitarnya. Lalu kemungkinan yang kedua adalah alat untuk mengecek low explosive level ya, mudah meledaknya atau terbakarnya. Tetapi beracunnya itu kan belum tentu bisa ditentukan. Ini sangat berbahaya bagi petugas darurat itu yang lapangan. Ini kenapa saya selalu mendesak Provinsi Jawa Barat dari awal tahun lalu. Peraturan undang-undangnya ada. Peraturan pemerintahnya ada. Peraturan menterinya ada. Perdanya ada. Malah Perda Jabar itu dari tahun 2012. Sampai hari ini tidak pernah dilaksanakan. Nggak mampu, nggak punya kemampuannya. Saya ajarin tuh. Nggak bisa bagaimana teknis sistem, detail teknis pelaksanaannya. Saya bantu
Provinsi Jawa Barat secara gratis untuk membuat rancangan peraturan gubernurnya. Apalagi yang kurang untuk dilaksanakan? Apakah menunggu banyaknya korban jiwa berjatuhan di masyarakat Jawa Barat? Ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar yang harusnya bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan ketika kejadian darurat dari bahan berbahaya dan beracun. Ini perlu ketegasan dan instruksi langsung dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Karena mereka nggak peduli. Apalagi kalaknya, kepala pelaksananya baru ya, Pak Teten. Pasti nggak paham apa-apa. Yang seharusnya posisi-posisi pelaksana itu berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 harusnya profesional dan ahli. Saya yakin nggak ada yang profesional dan ahli di BPBD Jabar. Bahkan seluruh Jabar. Di kota kabupatennya. Dan hanya alasan-alasan saja. Apa iya dari 21 Oktober 2024 hingga Desember ya, awal Desember, saya selalu melakukan follow up karena ini sangat mendesak dan sangat penting karena menyangkut keselamatan jiwa manusia. Dari awal Desember hingga 3 hari yang lalu, jawabannya akan dirapatkan antara Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Adil dengan Kementerian Lingkungan Hidup, lalu Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dari Desember hingga 3 hari lalu, jawaban yang sama. Saya sudah mendesak untuk melakukan follow up secara tertulis dong, bukan hanya via telepon. Kebayang satu surat saja dari Desember hingga hari ini nih. Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan. Gak ada yang bisa nulis surat. Begitu saja. Artinya tanggung jawabnya mereka di mana? Ini harus ditindak tegas oleh Gubernur Jawa Barat kita, Kang Deddy Mulyadi. Orang-orang yang seperti ini nggak layak menjadi aparatur sipil negara. Karena mereka tidak melindungi rakyat dan tidak melayani rakyat. Kurang apa lagi? Nggak mampu, kita latih. Masyarakat yang melatih. Nggak bisa nulisnya, peraturannya, sistemnya. Dibantu oleh masyarakat. Ini perlu tindakan tegas. Jangan menunda. Timbul banyak korban jiwa di Jabar. Seperti 30 tahun lalu yang pernah terjadi di Bhopal, India. Hanya dalam satu malam. Lebih dari 20.000 orang tewas seketika karena kebocoran gas berbahaya dan beracun dari industri. Tidak ada antisipasinya, tidak ada langkah proteksinya. Jangan bicara kepada saya mengurangi, nggak mungkin bisa mengurangi, yaitu mitigasi dengan cara seperti ini. Karena waktu itu sangat singkat. Salah menentukan yang harus ditempuh. Urusannya keselamatan jiwa. Tolong Kang Deddy Mulyadi, gubernur kita, tindak tegas ini aparatur sipil negara, pejabat yang seperti ini. Kami berharap bahwa tim Satgas Kemanunggalan untuk melindungi industri juga ini bisa dimasukkan. Karena ini juga melindungi para pekerja di industri maupun pelaku usaha. Selain kepada masyarakat, lalu aparatur yang bertugas untuk melakukan pertolongan darurat juga tenaga medis darurat lapangan. Termasuk para relawan-relawan, masyarakat relawan-relawan yang membantu ketika ini situasi darurat berubah menjadi bencana. Tanpa adanya prosedur yang tepat, perencanaan yang tepat, pengorganisasian yang tepat, peralatan yang tepat yang harus digunakan, tanpa latihan yang tepat, juga tanpa gladi kedaulatan yang tepat, sangat berpotensi membahayakan keselamatan jiwa masyarakat, petugas pertolongan darurat lapangan, juga pertolongan medis darurat lapangan. Tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.